Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah. Satu wasiat yang pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan hendaklah setiap kita betul-betul menerapkan wasiat ini dalam kehidupan kita. Niscaya kebahagiaan akan benar-benar kita rasakan dalam kehidupan ini. Abu Dzar bercerita, Amarani khalili bisab'in. Aku pernah diperintahkan oleh Nabi SAW dengan 7 perintah. Di antaranya amarani khalili bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Nabi memerintahkanku untuk mencintai orang miskin dan selalu dekat dengan mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Dan Nabi memerintahkanku untuk selalu melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas di dalam urusan dunia. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah pesan Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tahukah kita siapa sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau adalah sahabat yang tidak datang dari kalangan orang-orang kaya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang biasa, tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi memiliki kehidupan yang sederhana. Dan wasiat yang Nabi berikan kepadanya adalah pesan yang sangat berharga. Bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini? Abu Dzar mengatakan, Nabi memerintahkanku untuk mencintai orang-orang miskin. Dan Nabi SAW memerintahkanku untuk selalu dekat dengan orang-orang miskin. Inilah rahasia bagaimana menumbuhkan rasa syukur yang begitu besar di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara seseorang untuk melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan ini?
Saya yakin setiap kita memiliki angan-angan bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di kehidupan akhirat. Tetapi sangat disayangkan, banyak di antara mereka yang menginginkan kebahagiaan akan tetapi tidak memiliki cara bagaimana melahirkan dan menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Maka wasiat Nabi kepada Abu Dzar adalah cara yang jitu bagaimana menumbuhkan rasa kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, sering-seringlah berdekatan dengan orang miskin. Jangan sering berdekatan dengan orang kaya, karena berdekatan dengan orang-orang kaya bisa membuat hati ini mengeras dan membatu. Karena yang akan lahir dalam hatinya adalah bagaimana saya bisa juga seperti dia. Tetapi lihatlah ketika Anda bersama orang miskin, lihatlah ketika kita melihat bagaimana sulitnya kehidupan mereka, maka kita akan menyadari bahwa kenikmatan yang sangat besar telah Allah berikan kepada kita. Lihatlah orang-orang yang kesulitan, lihatlah orang-orang miskin, lihatlah orang-orang di bawah kita, bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat sederhana. Selalulah berdekatan dan bersanding dengan mereka. Itulah wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya. Dan itulah yang seharusnya kita lewati bersama ma'asyiral muslimin, agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Demikian halnya wasiat Nabi kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat yang sama yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Hurairah dikenal dengan sebutan penduduk Suffah. Ahlu Suffah, orang yang tak punya tempat tinggal. Tinggal di dalam masjid, di area Masjid Nabawi, di salah satu sisi dekat rumah Nabi SAW, dikenal dengan sebutan Suffah. Saat ini dekat dengan lokasi Raudhah. Disitulah Abu Hurairah tinggal bersama sahabat-sahabat lain yang tak punya rumah. Tinggal di masjid karena tak punya rumah sebagaimana yang lain memiliki rumah. Kondisi yang sangat sederhana. Bahkan Abu Hurairah pernah tidak mendapatkan makanan selama beberapa hari untuk memenuhi kebutuhannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa wasiat Nabi kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Wasiat yang mirip sebagaimana yang Nabi berikan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah levelmu. Jangan lihat kepada orang-orang yang ada di atas levelmu, karena itu bisa membuat engkau tak mudah meremehkan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita. Siapapun yang ingin kebahagiaan, terapkan kaidah ini. Sering-seringlah berdekatan dengan orang miskin. Itu bahagian dari sunnah Nabi SAW. Mencintai orang miskin adalah bahagian dari Islam. Dan itulah yang Nabi perintahkan kepada sahabatnya. Cintai orang miskin. Siapapun yang tidak mencintai orang miskin, maka dia telah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang memandang bahwa orang miskin adalah sampah masyarakat. Mereka adalah orang yang tak mengenal agama Islam. Justru Islam memandang bahwa orang miskin, disitulah pintu bagaimana mereka bisa mendapatkan syukur yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berapa banyak kita bersama orang-orang miskin? Lebih sering mana waktu kita habiskan dengan orang miskin atau dengan orang kaya? Silakan kita bercermin. Silakan kita mengevaluasi. Silakan kita bertanya, silakan kita berhitung. Lebih banyak mana kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Karena apabila kita berteman
dengan orang-orang miskin, demi Allah, rasa syukurlah yang akan hadir dalam diri Anda. Karena Allah akan menampakkan di hadapan Anda bahwa ternyata masih banyak orang yang lebih sulit dibandingkan saya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, sering-seringlah engkau berdekatan dengan orang miskin. Waddunuwi minhum. Bukan hanya memerintahkan untuk mencintai orang miskin, tetapi dekatlah kalian dengan orang miskin itu, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan kita di dalam menjalani kehidupan, jangan melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Dan tidak mungkin kita bisa melihat ke bawah kalau kita bergaul dengan orang kaya, bergaul dengan orang miskin. Dengan itu kita bisa melihat bagaimana orang yang sulit daripada kita kondisinya. Bagaimana kita bisa mudah melihat ke bawah, sedangkan teman-teman di sekeliling kita adalah orang-orang yang kaya. Dan bukan berarti tak boleh kita punya orang kaya, teman orang kaya. Tidak. Tetapi kalau Anda betul-betul merasa bahwa diri Anda miskin dan Anda ingin menjadi orang yang kaya, silakan Anda mencari orang miskin. Memiliki teman miskin adalah anugerah kalau mereka menyadarinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini yang sesungguhnya bukanlah bagaimana kita memiliki banyak harta, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta. Laisal ghina ghina al-'ard, walakin al-ghina ghina an-nafs. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah kekayaan dari banyaknya harta yang kau miliki, walakinnal ghina ghina nafs. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang ada dalam hatimu. Bagaimana engkau mengolah kehidupan ini? Bagaimana engkau mentata hatimu? Silakan kita perbaiki hati ini sehingga betul-betul dia menjadi hati yang kaya di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian mereka memandang orang-orang yang kaya hartanya triliunan, 270 triliun dia bisa punya. Tetapi apakah dengan itu dia mendapatkan ketenangan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, 3 hal indikator seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang mendapatkan di waktu paginya keamanan dan dia mendapatkan kesehatan jasadnya di hari itu, dan dia mendapati ada makanan di hari itu, seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mendapatkan keamanan di tempat tinggalnya dan dia mendapatkan kesehatan jasadnya di hari itu, dan dia mendapatkan makanan yang bisa dia makan di hari itu, maka sungguh dia telah mendapatkan dunia dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dia telah berhasil mendapatkan dunia dan seisinya. 3 hal ini indikasi seseorang mendapatkan kebahagiaan. Keamanan. Demi Allah, keamanan adalah satu hal yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Lihatlah saudara-saudara kita,
yang hilang dari mereka anugerah keamanan. Bagaimana kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan. Tidak ada ketenangan. Mau ini takut, mau ke sana takut, mau pergi ke sini takut. Kesedihan, kegelisahan, ketakutan membuat mereka tidak mendapatkan kenyamanan dan ketenangan hidup. Tetapi kita menganggap saat ini ketenangan seakan-akan dia bukanlah anugerah yang mahal. Karena kita mungkin belum mendapatkan situasi yang menakutkan dan mencekam. Tetapi posisikan diri kita dengan kondisi saudara kita di Palestina, di tempat-tempat yang lain yang sedang dilanda dengan konflik yang berkepanjangan, Sudan saat ini, dan lain sebagainya. Sebagian negara Yaman, bagaimana mereka hilang rasa ketenangan dalam kehidupan ini. Demi Allah, keamanan adalah satu hal yang mereka dambakan. Itu yang mereka inginkan. Tidak ada artinya harta yang berlimpah tetapi tidak ada keamanan. Oleh karenanya ikhwatal iman, Nabi SAW mendidik kita untuk mengetahui bagaimana konsep menggapai kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia adalah ketika engkau mendapatkan kehidupan yang aman. Di mana engkau tinggal, bagaimana engkau mendapatkan keamanan di sana. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih. Dia mendapatkan sehat jasmaninya dan rohaninya. Mu'afan fi jasadih. Dia memiliki jasad yang sehat, nikmat yang harus disyukuri. Buat apa seseorang memiliki harta yang berlimpah tetapi dipenuhi dengan sakit dan penyakit, tidak merasakan kenikmatan. Kemudian yang ketiga, dia mendapati ada makanan yang cukup di hari itu. Faka'annama hizat lahud dunia. Maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Sadarilah ini ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, agar kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang syaitan membuat kita lupa bahwa ternyata kebahagiaan itu sudah ada di hadapan mata. Tetapi syaitan membuat kita buta sehingga kebahagiaan seakan-akan jauh dari pandangan kita. Dan itulah syaitan selalu menjanjikan kita dengan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, sehingga terasa di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Oleh karenanya, terapkan konsep yang telah Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Cintai orang miskin, seringlah berdekatan dengan mereka, dan lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas dalam urusan dunia. Dengan itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan yang kita lewati. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, di antara usaha yang bisa mendatangkan kehidupan yang bahagia adalah beramal saleh, memperbanyak amalan saleh akan melahirkan kehidupan yang bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita dari kalangan mukmin, maka kami akan berikan untuk mereka kehidupan yang baik.
Lihat janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi siapa? Bagi pekerja keras, bagi yang mati-matian dalam bisnisnya. La, man amila salihan, bagi mereka yang bersusah payah dalam beramal saleh, mereka yang berjuang dalam beramal saleh, mereka yang akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan dan pahalanya di kehidupan akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beramal saleh adalah usaha kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang baik di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quranul Karim, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang jauh dari kebahagiaan. Siapa mereka? Setiap insan terancam dengan kerugian itu. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka orang-orang yang beramal saleh adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari kehidupan yang bahagia di kehidupan akhirat. Kelak mereka adalah orang-orang yang akan memanen, orang-orang yang akan mendapatkan hasil dari usaha mereka. Mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak di kehidupan akhirat. Oleh karenanya ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, kehidupan yang semestinya diperjuangkan oleh seorang muslim adalah bagaimana kehidupan yang kekal abadi dari kebahagiaan itu. Karena terkadang kebahagiaan di dunia sifatnya hanyalah sesaat dan sementara. Kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak berkepanjangan dan terus berkelanjutan. Akan tapi ada masanya di mana kebahagiaan di dunia akan berakhir. Oleh sebab itu berbahagialah mereka yang mendapatkan kebahagiaan tanpa putus, dan itu hanya ada pada kebahagiaan di kehidupan akhirat. Maka jangan salah dalam menilai kebahagiaan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Terkadang kita melihat kebahagiaan itu hanya sebatas mereka yang berhasil di kehidupan dunianya. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika mereka berhasil memasuki surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fi amri dunya fanafisu fil amri al-akhirah." Apabila engkau melihat seseorang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jangan kita menjadi orang yang merugi di dunia, rugi pula di akhirat. Akan tapi tidaklah mengapa menjadi orang yang mungkin tak seberuntung mereka di dunia, tetapi jangan sampai terharamkan untuk menjadi orang yang beruntung di kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa meraih kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hendaklah setiap kita berpacu dalam beramal saleh, karena dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bertemanlah dengan orang-orang miskin, sebagaimana Nabi SAW bersahabat dengan orang-orang miskin dari kalangan sahabatnya. Nabi selalu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang miskin, sahabat-sahabat yang sangat sederhana kehidupannya, dan itulah yang membuat Nabi SAW memiliki sifat qanaah, dan kebahagiaan itu pun muncul. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntunglah seseorang yang diberikan kecukupan dan hati yang qanaah, menerima apa adanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW di antara doanya, beliau meminta hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Beliau berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina." Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan dan kesucian, al-afaf wal ghina, dan kecukupan. Karena orang yang merasa cukup, maka mereka lah yang akan merasakan kebahagiaan. Tetapi ketika banyaknya harta, tetapi mereka memandang itu tak membuat cukup,
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di saat itulah mereka merasa bahwa kebutuhan mereka belum terpenuhi, dan di saat itulah dia akan gelisah, di saat itulah tidak ada ketenangan, di saat itulah tidak ada kepuasan, di saat itulah tidak ada kebahagiaan. Tetapi ketika dia memiliki hati yang selalu merasa cukup, dan itulah yang seharusnya diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang qanaah, hati yang selalu merasa kaya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kebahagiaan akan turun dalam kehidupan seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ala wa sallu wa sallim ala nabiyina al-karim, faqala jalla jalaluhu fil Qur'an al-karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم على البر والتقوى، واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في بلادهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.